Halo, halo, selamat siang. Ini waktunya jawab pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan yang masuk. Lagu di Everyday paling susah apa? Di album pertama ada Pelangi Kelabu. Itu susah karena sukanya 5/4. Terus di bagian belakang, tengah belakang itu ada sedikit cepatan Batman. Beberapa kali aku salah mainin lagu itu. Tapi ada yang lebih susah lagi, yaitu Surya Kembara. Surya Kembara sudah dibahas sama Yoga di takeovernya Yoga, bisa di YouTube-nya di Everyday Band. Kenapa susah? Karena gak cuma dimainkannya susah, tapi juga developing lagunya susah. Sama Yoga itu beberapa agak lama untuk membuat ritmis dari Surya Kembara, karena itu gabungan dari balad jazz dan juga ritmis keroncong. Ritmis Surya Kembara ini ketemunya setelah kita berproses, baru ketemu itu waktu kita main di radio show ya, ada salah satu TV swasta, namanya acaranya radio show. Kita memainkan jenis lagu yang agak sama tipikalnya, kemudian sekalian aja kita pakai buat percobaan di situ, dan akhirnya oke, ini feelnya seperti ini, nafasnya seperti ini. Akhirnya kita kita aplikasikan ke Surya Kembara. Yang belum pernah dengerin atau lagunya, silahkan dengerin di Spotify ya, atau di lokal digital lain di Everyday Band. Silahkan Surya Kembara. Lagu favorit di album You, aku sih ada, sebenarnya semuanya favorit, cuman yang paling sering aku dengerin ada dua. Kencan Pertama dan juga Pesta. Kenapa? Karena semua lagunya bikin joget, ritmisnya asik, groovy. Yang belum pernah nonton video klipnya Kencan Pertama siapa? Silahkan tonton. Kalau mau coba-coba dance kita, silahkan cobain ya. Nggak mudah kok, cuman butuh terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa biasanya nyaman. Itu Pesta sama Kencan Pertama. Ini lucu nih. Apa hubungan Nasi Putih dengan jazz, dengan musik jazz? Sebenarnya Nasi Putih itu gak cuma berhubungan dengan musik jazz, tapi semua lini kehidupan tuh butuh nasi putih. Apalagi orang Indonesia, wis rasa mesti butuh lah nasi putih itu. Ada teori dari seorang filsuf dari luar namanya John Lodri, itu mengeluarkan teori rice makes rice ya. Beras itu membuat kita berdiri, bangkit, kuat. Iya. Seperti kali ini, seperti di masa pandemi seperti ini, jangan lupa makan nasi biar imunnya tambah ya. Siapa personel Everyday yang paling gemesin? Aku rasa semua personelnya gemesin ya. Kamu cerita ya satu-satu. Mulai dari Riri itu vokalis yang punya karakter kuat. Kalau di panggung itu, di belakangnya Riri itu rasanya safe, aman tuh rasanya, karena dia bisa kontrol vibes panggung itu dengan sangat luar biasa. Agak galak sih, terus judes iya, tapi orangnya baik. Apalagi ya Riri itu punya tes yang bagus menurutku itu. Masa? Terus Yoga. Yoga itu orangnya perfeksionis, runtut, karena dia seorang dosen. Kalau menjelaskan itu bisa dengan bahasa yang akademik lah. Dia kalau ditanya apa, dia pasti punya alasan, punya reason yang banyak. Kalau Yoga itu kalau orang yang perfeksionis, terus pemain bass yang luar biasa. Entah kenapa kalau pas main di Everyday nggak ada Yoga, aku kurang merasakan wah ada sensasi yang kurang gitu. Dia juga secara teori musik, dia namanya dosen, juga sudah fasih. Akhir-akhir ini mulai agak konyol. Soalnya kok pernah karuan kayak, mungkin ketularan lihat-lihat nih ya. Sorry ya Mbah,
kadar konyolku tuh 0% ya. Jadi aku tuh sangat-sangat serius, so serius. Jadi nggak ada kamus aku konyol, oke? Terus Giul, nah ini si bungsu yang satu ini, waduh, nakalnya minta ampun, amit-amit dah. Adik angkatanku di Gama Band, akhirnya bisa gabung jadi satu band. Yo, orang yang punya semangat yang luar biasa, orangnya meledak-ledak. Kalau belum kenal orangnya kayak orang ini galak, temperamen. Tapi enggak, kalau udah kenal orangnya enggak. Brengsek kalau udah kenal orangnya. Tapi dia luar biasa, main gitar yang luar biasa dan care sama teman. Itu tentang Gio. Thank you, Bor. Tapi sorry nih ya, aku nggak nakal. Kalau aku sendiri, wih narsis. Emang yang paling apa ya, ngegemesin sih. Selain baik, pemalu, dermawan, tidak suka bully orang, apalagi ya penuh cinta kasih. Kurang gemesin gimana sih? Waton, rai. Cinta sejati ya, ini sangat subjektif. Tapi aku coba jawab. Cinta sejati itu cinta yang didasarkan niat mencintainya karena Tuhan. Entah itu cinta ke istri, ke teman, ke pekerjaan, semuanya didasari adalah niat. Base-nya adalah niatnya karena Tuhan. Itu sih. Sesimpel itu menurut. Buat kamu apa cinta sejati itu? Ya, dulu pergi panggil Simbah nasi putih. Emang sahabat kan? Enggak cuma sahabat. Itu kebutuhan nasi itu. Sudah. Itu memang hak, apa bukan hari, kebutuhan dasar manusia untuk hidup itu salah satunya adalah nasi putih. Karena kalau enggak kita makan nanti kita mati. Susah kalau aku untung tinggal di Indonesia ya, tinggal di Eropa. Gimana cari nasi putih? Agak susah. Seperti tadi teorinya John Laundrie itu rice make rice. Bahkan dulu pernah aku makan nasi goreng itu udah habis toh, udah tinggal separuh gitu. Aku nambahnya nasi putih. Jadi teman-temanku pada marwan, kok iso mas gue goreng lah sego putih. That's me man. That's why ya. Ini nanya tempat piknik favorit. Nah, aku sama istriku senang piknik. Aku dari dulu senang piknik, dari kecil mah senang piknik. Di Jogja ya, semua tempat favorit. Kali ini aku pas banget di Museum Sono Budoyo, tepatnya di seberang keraton seberang utara itu. Ini museum Jawa. Aku juga baru masuk ini dari kecil, baru sekali ini masuk. Padahal dekat, tempatnya dekat di tengah kota lagi ini. Kita akan lihat ya Museum Sono Budoyo seperti apa. Terus ngomongin tempat favorit yaitu Jogja, semuanya favorit kotaku. Bisa tonton di klipnya Everyday yang kapan ke Jogja lagi, itu ada beberapa scene tentang sudut kota Jogja. Silahkan tonton, yang belum tonton silahkan tonton ya, gitu. Dan kali kita piknik bareng-bareng, oke? Cus. Oke, aku udah di luar kan, udah di luar Museum Sono Budoyo. Tempatnya sejuk ya di sini. Oke, lanjut lagi ngobrol masalah tempat piknik favorit ya. Ini kalau aku sih hubungannya sama Jogja. Dari kota sendiri, Jogja itu punya keraton. Terus, tapi selama pandemi keraton itu cuma buka jam 9 sampai jam 1. Terus ini ada Museum Sono Budoyo. Malioboro siapa yang nggak kenal? Tugu siapa yang nggak kenal? Terus ada situs Warung Botol, itu baru di kota. Dan masih banyak yang lain, Pasar Beringharjo. Terus itu baru ngomong tempat ya, belum ngomong tentang kegiatan ya. Terus apalagi ya, banyak lah di kota.
kita geser ke mana dulu? Bantul ya. Bantul yang paling terkenal dari dulu Parangtritis. Ke barat lagi ada pantai baru, Pantai Gua Cemara. Wah, kayak artis ya, Cemara Blesinski. Terus komplek Imogiri dari makam raja-rajanya, terus hutan pinus, kebun buah, banyak sekali. Terus apa lagi ya? Apa itu yang namanya yang puncak apa? Bukit apa? Hah? Puncak Becici. Becici. Terus apa lagi yang kalau pagi lihat kabut itu? Mangunan. Iya, selain Mangunan. Yang bawahnya itu loh. Aduh, ada Songgolangit juga. Apa ya, lupa namanya. Ntar googling, pokoknya daerah Imogiri, Bantul itu banyak sekali. Terus kita geser ke Hollywoodnya Jogja, Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu terkenal dengan pantainya, banyak banget, dari yang paling barat itu dari Saptosari sampai Tepus, yang paling timur pantainya keren-keren. Terus apa lagi sana ya? Ada gua. Terkenal di sana ada sungai-sungai bawah tanah kayak Gua Pindul, Kali Suci. Terus ada, aku lupa namanya, gua yang gede banyak, apa namanya? Bagong Pacitan. Apa yang buat iklan rokok itu, kalau lupa aku namanya. Itu di daerah Gunung Kidul ya. Kita geser ke Sleman yang paling gede, yang paling nampak, Merapi. Kalau belum pernah ke situ jangan ngomong pernah ke Jogja. Merapi, Kaliurang, mana lagi? Blue Lagoon, kita pernah ke situ juga ya. Mana lagi tuh Sleman itu? Candi Prambanan. Nah, terus Sleman, bagian Sleman, bagian Klaten. Terus mana lagi tuh Sleman sing paling yang terkenal adalah Merapi, Kaliurang dan sekitarnya, ada Bukit Klangon, terus Studio Gamplong, terus mana lagi? Kalau yang alam itu ada Bumi Merapi juga. Silakan ke situs Pemda Sleman, Dinas Pariwisata Sleman, cari aja. Terus ada di daerah paling maju sedunia, semua orang punya kamera, namanya Kulon GoPro ya, Kulon Progo. Di situ banyak air terjun, bagian air itu banyak karena memang bedanya apa namanya, konturnya juga perbukitan di Kulon Progo itu. Ada di sini juga ada Gunjokan Sewu, terus Sungai Mudal, terus aku kok tadi lali kan beberapa, lupa ya. Kok di daerah sekomplek itu isinya kebanyakan air terjun. Juga ada Waduk Sermo juga. Terus Gunung Gajah, kalau kalian suka yang berkabut-kabut, karena di situ sering banget kabut di Gunung Gajah. Mana lagi ya? Oh, Pantai Glagasari. Iya. Dan juga sekarang Nia. Itu tadi beberapa tempat wisata yang ada di Jogja. Kenapa aku ngomong dari mulai dari pertanyaan piring jadi kemana-mana, karena ya Jogja itu memang salah satu surganya wisata di Indonesia. Banyak sekali tumbuh tempat wisata baru yang mulai dikembangkan. Dan kalau aku sih menyarankan, kalau misalnya punya hari libur di weekdays, mending di weekdays saja, karena kalau weekend pasti ramai. Dan apalagi musim pandemi kan, tetap harus hati-hati. Kalau ini jaga protokol kesehatan juga, jangan asal senang-senang, karena pengennya tetap pulang itu sehat, bisa ketemu anak istri. Jadi kita memang rekreasi yang aman lah. Kalau ngomong event itu tadi baru tempat ya, belum ngomongin event budayanya ya. Waduh, banyak banget. Ada Ngayog Jazz, ada Prambanan Jazz, apalagi ya, Jazz Ben Senen. Waduh. Jogja Blues Forum, Asiatri, terus Jav, wah banyak banget. Itu baru ngomong itu beberapa event, contoh eventnya aja.
terus apa lagi ya, masih banyak event-event lain, event-event annual yang memang kalau di luar masa pandemi pasti event itu dilangsungkan. Cuman ini masa pandemi, gimana lagi, tapi tetap semangat ya, jangan semangit kayak tempe nanti. Selain tempat wisata, Jogja itu juga terkenal dengan kuliner yang banyak sekali tempat-tempat kuliner di Jogja. Ini salah satunya dulu waktu SMA aku sering bolos, tempat bolos favorit di sini. Ini es buah di dekat Kauman. Ini sejak tahun 85 yang belum pernah nyobain akan nyobain. Ini cuma salah satu contoh keanekaragaman kuliner di Jogja. Tiba-tiba kok aku ngomong Jogja, kuliner bodo amat. Emang juga aku orang Jogja dan aku suka jalan-jalan dan aku suka makan. Sesimpel itu dah. Gak usah protes ya kalian ya. Yuk makan es buah aja yuk. Kita lagi ada di studio Kuanika Padepokan Agung Sudiharjo. Ini tempat kita dulu bikin album pertama. Selain album foto ya, ini album pertama kita dulu di sini. Sudah ada yang paling nakal, ada Gio. Ada Pak Ucit. Terus ini baliknya gimana? Saya kata aja ya. Nah ini kan juru cuci. Oh iya. Oh berarti nebelin lid. Oh ini sorry mas. Kan? Nah, ini Riri bikin lagi tag buat single Everyday paling baru. Tunggu aja kayak apa hasilnya ya, cuy. Arti hujan menurutku, hujan itu romantis. Terus aku suka hujan sih, sejuk, nggak panas. Tapi kebanyakan orang itu suka takut sama hujan. Oh hujan, lari. Kenapa soalnya? Karena hujan itu biasanya datangnya keroyok kan. Coba satu-satu, pasti pada berani. Lu satu-satu lu. Kalau berani nih, push. Sejak kapan jadi om suka joget? Kalau dulu kan om suka nyanyi. Sebenarnya seneng juga dari dulu dia. Dari dulu itu pernah ikut les balet. Pernah kursus sama Vicky Burki, Bertiti Larso. Itu arsitektur senam. Tapi lama banget gak ngedance, makanya udah kaku nih. Tapi kemarin pas ngedance di video klip kencan pertama, aku udah maksimal sih. Karena itu udah lama banget gak ngedance. Kayak apa sih kamu? Udah nonton belum? Kalau belum nonton ya video klip kencan pertama, kita ngedance semua itu. Akhirnya bisa ngedance lagi. Cek aja kalau nggak percaya. Oke. Langsung di YouTube-nya pakai ad itu. Di YouTube-nya di Everyday Band. Silakan cek ya video klip kencan pertama. Itu yang bikin aku. Wah, ini rame nih, kita masih di studio ini rame. Pada ngomongin Justice League. Saya belum nonton. Saya Justice Timberlake kebetulan. Ada yang nanyain Dewi kipas curang nggak dia fair. Kalau curang pakai Dewi AC ya. Kalau ngomong tentang catur ya, aku kebetulan nggak begitu ngikut catur. Tapi di Jogja ini ada satu daerah yang isinya atlet semua ini. Atlet semua saking jagonya nggak punya musuh. Ini Jun. Catur tunggal. Itu ya, nggak usah protes. Ajar kayak protes. Catur Kurniawan. Wih, ada yang nanyain masih nakal nggak sekarang? Kayaknya dari dulu nggak nakal deh. Kita mah lurus-lurus aja dari dulu. Tanya lah orang-orang sekitar lah. Pastilah terkenal lurus. Nggak macam-macam, nggak neko-neko. Ikut marka jalan pokoknya. Ikut marka jalan. Serius. Apa ya wes. Proses paling berkesan sama Everyday
Dulu pernah kita mereinterpretasi karya Miles Davis UNI. Itu baik secara musik dan juga secara instrumen memang tantangan tersendiri sih. Kita banyak pakai instrumen tambahan. Bahkan live-nya pun kita juga kita samakan dengan waktu kita recording. Memang agak ribet sih, tapi itu tantangan tersendiri. Terus yang kedua di album You ini, aku juga senang karena di album ini aku ikut bikin beberapa lagu sama anak-anak. Di album pertama belum begitu aktif untuk composing. Di album kedua ini alhamdulillah sudah aktif untuk composing gitu. Nyanyi nih, nggak cuma bisa joget, bisa nyanyi juga. Kurang talented apa coba kita? Atur. Adeknya Sidul ya, atur ya. Atur ya. Adeknya Sidul. Nih, mau seru-seruan, kita mau take backing vokal. Wow, sudah tadi ngapalin karena panjang banget take-nya. Partnya itu panjang. Kayak apa? Tunggu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan sama. Drummer favorit siapa? Banyak banget. Aku nggak bisa milih salah satu karena mereka punya color masing-masing. Ada Art Blakey, terus Antonio Sanchez, Julio Barreto, terus Robby Amin, Horacio Hernandez, Rex Hardy, Ricky Lawson, Questlove, John Otto, Lars Ulrich, terus Steve Gadd, terus Aswan. Banyak banget, susah kalau untuk memilih salah satu. Vini Paul Pantera juga suka. Banyak banget. Kalau suruh milih salah satu paling nggak bisa. Tapi itulah beberapa nama yang aku suka. Silakan cek aja. Semoga kalian suka. Waktunya makan malam. Tadi ada yang nyinggung-nyinggung tentang nasi. Ini paling enak ini. Bakso pakai nasi putih. Mantap. Ceritain kan first date-nya gimana? First date-ku bersetuju setelah ijab kabul. Jadi memang aku ngedate itu setelah aku nikah. Jadi aku kenal sama istriku, dikasih sama temen 3 kali ke rumahnya. Ya ngepat aku lembung. Untung hilaf. Kalau nggak hilaf repot nanti. Ya untung gak hilaf ya, Dok. Terus habis setuju kita pengen piknik gitu, tapi semua tempat rame waktu itu. Akhirnya di di daerah dekat-dekat Bukit Bintang itu ada kafe kecil. Kita menikmati senja di situ. Terus sambil ngobrol-ngobrol itu first date kita. Pas senjanya dapat harinya pas cerah gitu, tapi nggak panas. Itu first date itu sama Ayang. Halo everybody, aku udah di rumah, ini udah siap-siap istirahat, mau nyemir dulu deh. Ini berhubungan dengan pertanyaan ini, yang berikutnya ini, komentar istriku gimana tentang jenggotku yang unyu-unyu. BTW ini yang bantu nyemir ini istriku ini. Kata dia kan ini kayak harum manis. Harumnya hilang, tinggal manisnya. Makin gemesin katanya. Ini karya istriku ini. Habis ini tak sember lagi, udah mulai luntur. Tapi cintaku pada istriku ini, insya Allah. Jangan lupa nonton video klipnya Kencang pertama di YouTube di Everyday Band, dan juga follow IG-nya di Everyday Band, dan juga tak punya tetap follow TikTok-nya Everyday Band. Oke? Kalau mau ikuti jogetnya di klip Kencang pertama, monggo silakan. Kita belajar bareng-bareng, oke? Oke, ini pertanyaan terakhir Ini pertanyaan terakhir di sesi ini yang aku jawab, karena sudah hampir jam 12. Jadi kenapa kita mengadakan takeover ini? Dari Riri, Yoga, Gio, aku, agar everybody, teman-teman semuanya bisa lebih kenal kita.
nggak cuma di musik aja tapi kehidupan sehari-hari ya, paling nggak everybody, teman-teman bisa lebih tahu lagi dengan kita. Tak kenal maka tak ambung. Gitu ceritanya. Semoga bermanfaat, ambil yang baik, kalau ada yang tidak sesuai mohon jangan diambil, tinggalkan saja. Mungkin itu saja. Tetap sehat-sehat ya teman-teman semuanya, pribadi semuanya dimanapun Anda berada. Jaga kesehatan dan selamat malam.